rumah terkutuk yang merupakan rumah dari hantu terkenal di Jepang, yaitu Kayako. Pasti kalian udah tahu tentang rumah terkutuk Seiki House. Konon katanya siapapun yang berani masuk ke rumah tersebut, cepat atau lambat dia akan dibunuh oleh hantu Kayako. Atau jika dia selamat dari rumah tersebut, dia akan mati dengan cara yang tidak wajar. Mungkin ia akan mati karena kecelakaan ataupun pembunuhan. Sudah banyak kasus-kasus tentang kejadian orang-orang yang pernah tinggal di rumah tersebut. Namun tentu saja keangkeran rumah tersebut bukanlah tanpa sebab. Jadi dikisahkan dahulu ada seorang wanita yang bernama Kayako. Saat tumbuh dewasa, ia menikahi seorang pria yang bernama Takeo Seiki. Kayako sangat menyukai pria tersebut karena merasa hanya lelaki itu sajalah satu-satunya orang di dunia ini yang peduli kepadanya dan bisa menerima Kayako apa adanya. Mereka pun hidup bahagia bersama. Dan tidak lama kemudian mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Toshio. Keluarga ini pun hidup bahagia. Namun ada suatu kejadian yang cukup mengejutkan. Saat itu Kayako sedang bekerja di luar kota, sedangkan suaminya sedang membersihkan rumahnya bersama putranya Toshio. Ketika ia membersihkan sebuah lemari penyimpanan yang ada di kamarnya, rupanya Seiki tidak sengaja menemukan sebuah buku harian milik Kayako yang selalu ia simpan dan ia rahasiakan dari suaminya tersebut. Ketika sang suami membacanya, ia menyadari sebuah fakta yang mengejutkan, bahwa Kayako telah berselingkuh dengan guru anaknya sendiri, yang juga merupakan temannya saat masih kuliah dulu, yaitu Kobayashi. Karena merasa dikhianati oleh Kayako, suaminya pun berencana untuk membunuh Kayako. Ketika sang istri baru saja tiba di rumah dan hendak menuju ke lantai atas, Takeo sudah menunggu istrinya di lantai atas dengan sebuah pisau di lengannya. Saat Kayako tiba di lantai atas, tanpa pikir panjang Takeo pun langsung menyerang Kayako tanpa belas kasihan sama sekali. Ia menusuk, memukuli dan menyayat Kayako berkali-kali dengan kejam, tepat di depan anaknya sendiri. Kayako mencoba untuk melarikan diri, namun sang suami terus mengejarnya. Ia pun berlari dengan kencang, namun karena banyaknya darah yang keluar dari sekujur badannya, Kayako pun terpeleset dan terjatuh, sehingga menyebabkan pergelangan kakinya menjadi patah. Karena putus asa untuk kabur, dirinya merangkak untuk menuruni tangga. Namun ketika Kayako berhasil mencapai pintu depan rumah, sang suami menangkapnya dan kemudian mematahkan lehernya. Takeo pun memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam dan meninggalkan Kayako di atas loteng hingga ia meninggal karena kehabisan oksigen. Akan tetapi ternyata kematian Kayako tidak lantas membuat Takeo puas. Ia lalu menenggelamkan anaknya sendiri di dalam bak mandi bersama dengan kucing peliharaannya. Setelah anaknya sudah tidak bernyawa, kemudian tubuhnya diletakkan di dalam lemari penyimpanan yang ia bersihkan tadi. Karena Kayako dan Toshio meninggal dalam keadaan yang tidak wajar dan mengerikan seperti itu, ia dan anaknya pun bergentayangan sebagai hantu pendendam. Masyarakat Jepang mempercayai apabila ada seseorang yang mati dan membawa dendam, maka kematiannya itu akan disusul dengan kutukan yang akan menyelimuti tempat tinggalnya atau tempat di mana ia mati.
Beberapa tahun kemudian, rumah itu ditempati oleh seseorang berkebangsaan Amerika yang bernama Matthew William. Ia memiliki seorang ibu yang membutuhkan perawatan khusus. Karena itulah ia menyewa seorang perawat bernama Yoko. Namun tiba-tiba Yoko menghilang tanpa jejak. Beberapa bulan kemudian ditemukan tulang belulang yang setelah dites DNA cocok dengan milik Yoko. Keluarga William kemudian menemukan seorang pengganti baru dari Amerika, yaitu Karen Davis. Selama bekerja di sana, ia mengaku mengalami berbagai macam gangguan dari makhluk halus. Gangguan tersebut berupa suara-suara aneh, jejak kaki anak kecil, dan juga suara menggeram dari loteng. Barang-barang dalam rumah pun berantakan tanpa sebab. Tak lama kemudian Karen pun juga terkena teror dan dia mengalami syok berat. Agen yang mempekerjakan Karen kaget bukan main ketika mengunjungi rumah itu. Ibu William yang sakit sudah menjadi mayat. Karen sendiri ditemukan syok